menghadap Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami mau datang ke hadirat-Mu yang kudus. Betapa kami tidak bisa berkata-kata apa yang kami bisa katakan untuk bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kehidupan sampai saat ini. Ampunkan kami Bapa kalau kami tidak menyadari bahwa ini adalah anugerah yang sangat besar untuk mempelajari Engkau, untuk berhubungan dengan Engkau, untuk mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau belajar anatomi and physiology. Bapa, tolonglah kalau kami hanya mau mempelajari ini sebagai teori, ini hanya akan dilupakan, ini tidak akan bermanfaat dalam kehidupan kami. Namun Bapa, pada saat ini biar Engkau sendiri menjadi guru kami, pengajar kami, sehingga kami boleh mengerti dan boleh treat our body according to your will and to your will only. Dan hanya dalam kuasa Tuhan saja kami dapat mencegah tubuh kami dari bahaya kecemaran, maka berikanlah kami hikmat sekali lagi Bapa dan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang akan kami belajar hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang Engkau janjikan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, saya akan, Amin. saya belum bisa share screen. Oke, sudah co-host. Oke, thank you. Siap. Oke. Starting. Yes, continue. Oke, kita sudah sampai di sini kemarin. Kita sampai di sini mengenai fungsi dari protein ya. I cannot put reading mode here. Reading mode. Oke, kayaknya nggak bisa. Ya. Oke, kita lanjut saja ya. Di sini kita kemarin sudah sampai di protein. Dan protein ini, salah satu fungsi protein adalah berfungsi seperti sebagai enzim. Yaitu kemarin saya sudah kasih satu ilustrasi bahwa seperti enzim ya, ketika kita menggunakan enzim dalam metabolisme kita, itu seperti menggunakan gergaji listrik daripada gergaji manual. Jadi tubuh kita itu energinya cepat, kemudian tahan lama, karena cepat kan semua pekerjaan itu dilakukan dengan cepat seperti itu. Jadi salah satu fungsi protein ini adalah enzim. Tapi untuk mendapatkan enzim, it should be, oh ya maksudnya minggu lalu, maksudnya minggu lalu, Mel. Adalah dari raw food. Dari raw food di mana proteinnya itu tidak rusak. Nah, proteinnya itu tidak rusak. Ada satu term, satu istilah di dalam, ya ini dia, istilah di dalam buku teks kedokteran atau keperawatan yang namanya denaturasi protein. Dan di nature ya, di nature. Jadi proteinnya itu terjadi perubahan struktur, dia menjadi tidak berfungsi. Ya, dia tidak menjadi tidak berfungsi, dan itu contohnya kalau kita bisa lihat proses denaturasi atau rusaknya protein ini ada di telur goreng atau telur rebus. Kalau terrebus, kalau Bapak Ibu perhatikan, telur kan dari cair kemudian dia jadi memadat, itu namanya denaturasi protein. Jadi proteinnya menjadi tidak berfungsi karena perubahan struktur. Walaupun itu
ya di telur memang masih ada beberapa protein yang diperlukan, tetapi kebanyakan proteinnya terjadi denaturasi. Nah, makanya pada waktu mempelajari ini, coba kita pikirkan baik-baik, kalau kita makan, ya kan kalau tubuh kita itu kan protein kan, tubuh kita terdiri dari banyak protein. Anda bayangkan sedang memakan daging ya, daging. Mungkin saya kasih itu, pokoknya dalam imajinasi Bapak Ibu pasti sudah ada ya, daging yang dibakar, daging yang dipanggang, daging yang ya pokoknya dimasak. Itu adalah bagian tubuh yang rusak, betul kan? Kalau kita kena api, pasti kita akan terjadi luka bakar kan? Dan itu adalah peristiwa yang namanya juga denaturasi protein. Ketika bagian-bagian dari tubuh itu rusak. Nah, saya sedang berbicara mengenai animal ya ini, mengenai animal, protein animal, karena semua orang bicara, oh di binatang, di hewan itu sumber protein, tetapi tidak ada protein, bukan tidak ada ya, hanya mungkin sushi ya, sushi yang binatang itu dimakan mentah. Selain itu, binatang itu harus dimasak sehingga kita itu lebih banyak, lebih cenderung kalau mau makan yang dari animal, dari binatang, itu makannya protein yang sudah terdenaturasi atau yang sudah rusak. Oke, jadi semoga bisa mengikuti jalan pemikiran yang sedang saya bawa. Jadi kembali lagi, saya mau kembali di sini. Protein bisa meningkatkan energi kita, tapi paling banyak didapat di raw food. Kalau kebanyakan dimasak, apalagi yang protein dari hewani, itu lebih banyak protein yang tidak berfungsi atau bahkan yang menjadi berbahaya. Oke, karena apalagi kembali lagi di binatang tadi, protein-protein yang dimakan di situ adalah daging-daging yang sudah mengalami luka bakar, sudah mengalami proses pengerusakan sehingga itu kualitasnya kurang untuk kita. Bahkan malahan protein rusak itu akan dipakai dalam tubuh kita sehingga itu bisa jadi sel yang rusak. Semoga ini dapat kita bisa pikirkan baik-baik. Nah, ini enzim ya. Tadi saya sudah bicara mengenai enzim tadi ya. Dia mempercepat metabolisme. Oh. Kalau Bapak Ibu lihat kata-kata di buku-buku kedokteran, terus ada ase-asenya ini, lipase, anhydrase, ATPase, amylase. Jadi biasanya ini adalah enzim. Nah, ini dia yang luar biasa sekali. Saya mau kembali ke bait suci. Saya mau kembali ke bait suci 139 kalau tidak salah. Mungkin waktu itu tidak Bapak Ibu pertanyakan. Oh, bukan di sini ternyata, sorry. Bait suci. Ada satu part di dalam yang kita sudah pelajari mengenai bait suci. Satu part dari nutrient, ini dia, yang di bait suci itu it seems like it's not there. Ini dia. Anda masih ingat kita sudah belajar bahwa di DNA itu di situ ada golden candlestick itu protein. Kemudian ada lemak. Glucose itu ada table of showbread. Kemudian altar of incense, di situ ada vitamin dan mineral. Tapi kalau di DNA, coba Anda perhatikan, di sini hanya ada sugar and phosphate, kemudian ada protein, kemudian ada lemak. Ada satu part
yang tidak ada di sini. Satu nutrien yang tidak ada, which is this one. Dia itu, wow, ini amazing sekali ya. Ini amazing sekali. Jadi error. Ini dia, seperti tidak terhitung, tetapi tanpa dia tidak ada yang akan masuk di sini. Ini luar biasa sekali. Vitamin, dia itu kalau Anda masih ingat Yohanes Pembaptis, John the Baptist, dia itu tidak mengarahkan orang kepada dirinya, tetapi dia itu menjadi apa ya? Pembuka jalan. Dia itu pembuka jalan bagi Yesus itu sendiri. Dan ini vitamin ini tidak ada di DNA. Vitamin itu tidak dipakai. Dia itu bukan fungsi membangun, fungsi struktural, tetapi dia itu membantu. Pokoknya dia itu seperti apa ya? Diakonis. Pokoknya dia itu hanya menjadi pembuka jalan buat yang lain untuk bisa masuk, buat glukos, buat protein, buat lemak, buat mineral, supaya bisa masuk ke dalam sel. Nah, ini dia kita kembali ke sini. Nah, di protein tadi, protein itu kalau dia mau bekerja dengan baik, jadi dia di enzim ini ada yang namanya apoenzim. Jadi itu bagian protein. Tetapi dia itu akan bekerja dengan baik kalau dia ada kofaktor. Itu yang saya bilang tadi, ini termnya fancy sekali, tetapi dia itu pokoknya dia itu pembantu. Oke, pembantu dari protein untuk masuk, untuk supaya glukos, protein, fat, lipid maksud saya, untuk masuk ke dalam tubuh untuk membangun tubuh itu. Waduh itu, that's why I really love vitamin, karena dia itu dia enggak menjadi part, seperti tidak menjadi part dari struktur dari DNA itu seperti ini ya. Dia tidak menjadi part dari, ini terlalu complicated. Mungkin di sini dia tidak menjadi part di bagian ini, tetapi dia menjadi pembuka jalan. Wow, it's so amazing. Vitamin ini luar biasa. Tapi kalau tanpa dia, ini tidak akan menjadi baik. Bagian dalam sel itu tidak akan menjadi baik karena dialah yang pembuka jalan itu. Tanpa dia, tidak ada yang akan masuk ke dalam sel. Bukan tidak ada ya, tapi maksudnya tidak sempurna. Itulah pekerjaan dari vitamin ya. Dan vitamin itu nanti akan kita lihat dia selalu berhubungan dengan antioksidan karena berhubungan dengan yang tadi ini yang saya bilang mengenai sebentar. Nah, ini denaturasi protein. Sekarang kita paling banyak makan processed food, paling banyak ya processed food. Makanya kita perlu banyak vitamin. Perlu banyak vitamin karena terjadi peningkatan makanan yang proteinnya itu rusak. Nah, apa sih sebenarnya kalau misalnya kita makan protein yang rusak, apa yang terjadi? Nah, kita kembali lagi di pelajaran DNA. Ini benar-benar Bapak Ibu, saudara-saudara, ini adalah yang benar-benar basic. Sebenarnya kalau kita tahu ini, kita tahu penyebab kanker itu apa, penyebab penyakit itu apa. Karena ini memang betul-betul di sel secara langsung. Nah, ini adalah DNA, dan yang Bapak Ibu lihat di sini namanya adenin, guanin, timin, sitosin. Ini adalah protein. Dan ini kalau dilihat ini luar biasa sekali, Tuhan ada coding. Ada kode-kode kan, T harus berpasangan dengan A, C,
should be paired with G. Jadi T, A, and C, and G. Jadi semuanya itu berpasangan, harus berpasangan sesuai dengan pasangan masing-masing. Nah, kalau misalnya kita makan protein yang kurang tepat, itu akan terjadi mutasi yang kita sering dengar itu mutate ya, mutan itu kayak sudah spesies baru. Tapi sebenarnya ketika kita sakit atau kalau kita kena kanker, itu ada terjadi mutasi gen. Mutasi gen karena apakah protein yang kita makan itu yang tidak baik sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi, atau memang ada terjadi perubahan-perubahan di dalam gen itu ya mungkin terekspos pada bahan kimia atau apapun yang bisa merusak protein itu, merusak protein dalam tubuh kita. Terbakar atau bahan-bahan karsinogen itu akan mengubah si urutan-urutan yang di DNA ini. Dan akhirnya bisa menjadi ini ya, kematian sel, kanker, dan cacat pada generasi berikut. Nah, ini salah satu pengetahuan ini adalah sesuatu yang memberikan saya jawaban ini. Anda tahu, waktu saya di Jawa, di bagian Jawa, di Pulau Jawa, ada seorang ibu yang dia bilang begini, saya dari kecil sampai saya sudah 75 atau 77 atau 78 tahun, dia hanya minum kopi. Dia hanya minum kopi, dia hanya pokoknya makan yang tidak sehat. Ternyata ini sesuatu yang luar biasa sekali. Ketika kita sehat-sehat dan melanggar hukum kesehatan, yang menuai kecacatan dan penderitaan adalah bisa jadi anak kita atau cucu kita. Ada orang yang, saya kayaknya sudah health reform, sudah ini, sudah itu, tetapi kenapa saya sakit Kenapa saya sakit ini dan itu sih? Kenapa saya dapat cancer? Itu ternyata memang bukan hanya karena pola hidup kita memang yang menjadi trigger, tetapi sel kita yang sudah diformat dari orang tua itu kemudian akan di copy paste kepada anak ya, kepada anak. Jadi itulah makanya yang membuat saya merasa sangat bertanggung jawab dalam kehidupan ini untuk mengadopsi plant-based diet, karena bisa jadi saya bisa umur panjang tanpa harus sakit apa-apa kalau saya melanggar hukum kesehatan. Tetapi bisa jadi ini semuanya pada anak cucu kita. So it's really tidak harus selalu apa yang diperbuat itu langsung menghadapi penghakiman. Tetapi itu yang kasihannya adalah kepada keturunan kita yang berikutnya. Makanya protein yang kita perlu sebenarnya untuk aplikasinya adalah carilah protein yang tidak harus terlalu banyak diproses. Karena itu akan membantu, itu akan betul-betul touch our DNA. Begitu juga dengan lemak, begitu juga dengan karbohidrat. Dan yang paling gampang untuk dapat protein yang raw adalah pada tumbuhan, tentu saja plant-based diet. Dan bahkan ketika di tumbuhan itu berhubungan dengan vitamin ya, vitamin itu akan memberikan phytochemicals, fitokimia dan antioksidan yang akan yang akan menyembuhkan kalau misalnya ada mutasi. Antioksidan kan, yang satu adalah oksidasi, yang satu membuat kerusakan, yang satu itu memperbaiki kerusakan. Jadi makanya tergantung sekali pilihan kita untuk memilih protein yang
plant-based atau yang animal-based, itu yang satu akan memberikan kesehatan, yang satu akan memberikan kecacatan, kematian, sel kanker, dan juga kesejahteraan pada generasi berikut itu sangat-sangat menyedihkan. Dan bukan hanya itu, memang kalau kita baca di dalam Keluaran 34 ya, Keluaran 34 dan juga Keluaran 20, you can open that. Keluaran pasal 34 ayat 6 dan 7. Ya, ini dia. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Wow, ini juga luar biasa sekali di ayat ini. God is so good. God is so good, really good. Ketika terjadi mutasi dan kemudian sel kita akan di copy paste kepada anak cucu kita. Kecacatan pada generasi berikut itu Tuhan batasi hanya sampai keturunan ketiga dan keempat. Dari mana saya tahu? Ada satu penelitian mengenai tomat. Jadi tomat kan sekarang ada yang mutasi gen ya, mutasi genetik. Dia tomat kan biasanya hanya kecil. Kalau kami itu cherry tomato. Kemudian kalau dia kemudian ada keturunan berikutnya, dia menjadi besar. Ini percobaan itu ya. Dia disuntikkan hormon atau apa yang membuat tomat itu menjadi besar. Keturunan berikutnya, yang kedua akan sama dengan induknya. Kemudian keturunan ketiga masih sama. Keturunan keempat, dia akan kembali seperti ini. God is so good. Kalau Tuhan tidak hold ini keturunan ketiga dan keempat untuk kembali seperti semula, mungkin our humanity itu tidak akan sampai sekarang ini. Tidak akan lagi bereproduksi sampai sekarang ini karena sudah terjadi mutasi gen yang besar-besaran pada kita. Kalau Tuhan tidak hold, tidak bikin keturunan keempat akan kembali menjadi seperti yang pertama. Itu luar biasa sekali, luar biasa sekali. Mungkin ini beberapa informasi yang sudah cukup banyak bagi saudara-saudara. Apakah ada yang mau didiskusikan? Dari sini mungkin, dari protein tadi. Oke, mungkin saya kasih summary ya yang tadi. Kita untuk hari ini, kita belajar bahwa protein. Oke, protein. Ada banyak fungsi dari protein. Ini fungsi struktur atau membangun tubuh ya, membangun tubuh. Kemudian salah satu fungsinya juga adalah yang tadi enzim, yaitu mempercepat metabolisme. Oke, metabolisme. Tetapi enzim ini, tadi kita sudah lihat, kebanyakan itu didapat di raw food. Karena proteinnya masih pure. Untuk mencegah yang ini, denaturasi protein, bukan mencegah, untuk apa? Oh ya, memang untuk mencegah kita dapat denaturasi protein, kita perlu makan raw food. Dan
raw food kan kalau misalnya makan daging mentah kan itu mengerikan ya. Jadi paling bagus itu adalah di plant-based diet. Plant-based diet. Karena denaturasi protein ini akan mengakibatkan mutasi gen, mutasi genetik. Nah, kemudian plus di plant-based diet ini ada vitamin. Ada vitamin yang dia itu kebanyakan antioksidan untuk fight this. Oke. Denaturasi protein ini kebanyakan ada di animal base. Dan tadi juga kita juga sudah mempelajari bahwa mutasi genetik itu Tuhan itu sangat baik. 3 keturunan ketiga sampai keempat. Itu Tuhan itu luar biasa sekali. Ketika keturunan keempat, dia akan kembali seperti keturunan yang pertama. Oke, dari ini mungkin ada yang perlu didiskus. Apakah terlalu cepat penjelasan saya atau terlalu abstrak? Ada yang perlu diulang mungkin? Ada Bapak Ibu? Atau ada pertanyaan di sini? Di chat box, Sister, ada pertanyaan. Oke. Sorry. Apakah sumber protein terbaik yang boleh diambil dalam bentuk raw, Sis Grace? Oke. Jadi, kalau kita lihat sumber protein terbaik yang bisa makan raw, kan itu seperti kacang-kacangan, kemudian biji-bijian, itu kebanyakan dalam bentuk raw, ya. Apalagi kalau misalnya baru panen, kita bisa makan ya, kita bisa makan itu. Tapi memang ini mungkin kalau kita kan sudah terbiasa makan semua yang proses, jadi kita boleh bertahap untuk kasih misalnya 50-50, mungkin 25-75, 50 and 50. Kemudian pelan-pelan untuk menggunakan yang raw supaya lebih banyak. Tapi memang tubuh kita pada saat ini sudah kebanyakan makan yang proses, jadi makanya mesti perlahan-lahan. Jadi kembali lagi, mungkin jawabannya adalah protein terbaik adalah kacang-kacangan, kemudian biji-bijian, dan juga salah satu yang sudah kita bahas lalu adalah sayuran hijau. Oke, jadi kacang, biji, kacang-kacangan, biji-bijian, baru sayuran. Oke, yang raw. Oke. Apakah bisa? Sister Linda? Oh, Maisi mungkin mau bertanya? Oh, ini. Oh, oke. Oke, ada lagi? Oke. Oke. Yes, this is a nice question. Saya hampir lupa ya. Benar sekali. Namanya, saya belum baca ya. Adakah selamat untuk memakan sayur atau buah-buah yang dimutasi? Yes, it's really true. We have now GMO ya, genetically modified organism. Ya,
betul sekali. Ini ya contoh-contohnya jagung ya, corn, sweet corn, soy, what else? Seedless fruits, anything ya, grapes and everything. Kemudian banyak sekali. Nah, sebenarnya sejujurnya saya tidak tahu ya, saya mungkin masih kurang terlalu mendalami agriculture, tapi memang kebanyakan yang kita punya sekarang ini adalah genetically modified organism. Seperti saya tidak tahu kalau beras di Sabah itu berapa lama panennya ya. Does anyone know? Apakah ada yang tahu padi itu beras itu dipanen berapa lama? Ada yang tahu? Rice? Berapa lama maksud sister dipanen, kemudian berapa lama? Berapa lama dia dipanen? Dari sejak ditanam sampai dipanen. Oh, gitu. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Oke. Nah, oke. Nah, itu yang saya pernah cari tahu. Saya pernah cari tahu bahwa sebenarnya memang padi itu lama ya, lebih lama. Mungkin 9 bulan begitu baru dipanen. Tetapi karena memang supaya cepat untuk dipanen, maka itu genetically modified. Genetically modified. Juga sudah merambah. Ini memang satu konsekuensi bagi kita, seperti kasus dari Rice tadi ya, kasus dari Rice ya ketika keluar. Oke, I'm back. Terdengar suara saya? Cek. Oh. Oke. Halo, ma'am, can you hear me? Ya, dengar sister. Dengar, Mem. Kayaknya saya yang tidak mendengar. Oh, saya bisa. Bisa ya, by faith. Oke, jadi tadi sudah sampai di rice. Harusnya itu lama untuk dipanen, tetapi karena itu akhirnya sudah di genetically modified, maka ya kita tidak bisa komplain kenapa kita tidak memiliki umur yang panjang. So we are really what we eat. We are really what we eat. Memang tidak aman untuk memakan sayur dan buah yang mutated, makanya
kembali lagi pekabaran country living, to grow our own food organically, ya kalau kita bilang organik ya, karena ditanam sendiri itu adalah yang the best, the safest, yang paling aman untuk kita lakukan untuk makan sayur dan buah, supaya kita tidak bergantung kepada buah-buah dan apapun yang dibeli. Seperti itu mungkin. Apakah bisa menjawab itu, Mem Maising? Ya, grow our own food. Kemudian ini kacang tanah ya. Ya. Kacang tanah boleh dikonsumsi dalam jumlah banyak. Nah, kacang tanah ini salah satu yang memang ada kontroversi karena yang pertama, karena itu memang enak sekali ya, memang enak. Everyone love it. Nah, kacang tanah itu sendiri ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya akan dipelajari sesudah ini, tetapi nggak apa-apa, saya buka aja. Kacang tanah itu, dia itu mengandung omega 6. Kacang tanah ini mengandung omega 6. Ya, omega 6. Nah, omega 6 ini paling banyak berhubungan dengan peradangan. Paling banyak berhubungan dengan peradangan dan juga dia ini kalau terlalu banyak kita makan kacang, maka peradangan sedikit, maka dia akan dia akan mengeluarkan, tubuh kita akan mengeluarkan omega 6 sehingga peradangannya itu jadi seperti hiperaktif. Because our body itu banyak sekali kan storage-nya, kalau omega 6 banyak, maka ada peradangan. Sebenarnya omega 6 ini akan membantu si peradangan itu untuk gimana ya? Saya mau jelaskan dulu ini. Omega 6 kan ini lemak. Lemak ini dia ini seperti mau kasih insulation. Misalnya ini ada luka atau radang. Nah, ini satu tisu yang lagi radang. Nah, sebenarnya omega 6 ini datang untuk kasih insulation. Tetapi dia juga akan membawa rasa. Kan kalau misalnya itu, kalau kita lihat radang itu bengkak, sakit. Jadi kalau dia tambah lagi sesuatu yang panas, itu akan lebih rasa sakit, akan lebih meningkat. Jadi kalau misalnya omega 6 ini dikonsumsi banyak, maka peradangan ini akan menjadi hiperaktif. Makanya tidak dianjurkan untuk makan kacang tanah yang banyak. Memang secara advice-nya adalah hanya beberapa kecil saja, maksudnya beberapa kacang saja dalam satu hari. Kacang tanah mungkin one fist. Spotlight-nya kembali.
Oke. Semoga Tuhan mengajarkan kita kesabaran. Oke. Tadi sudah sampai di kacang tanah ya, Mem. Kacang tanah itu dia akan membuat peradangan itu hiperaktif karena dia mengandung omega 6. Kalau nanti kita akan bahas sebentar mengenai asam arakidonat. Dan isu nomor 2 yang itu dari kacang tanah adalah kalau bisa saya bisa co-host lagi. Isu yang kedua dari kacang tanah adalah cara penyimpanan. Cara penyimpanan dari kacang tanah. Nah, kacang tanah ini supaya aman memang dia itu tidak disimpan lama-lama. Hanya saja sekarang kan kacang tanah itu dikeringkan. Kemudian kalau tidak disimpan dengan baik, kalau taruh di tempat yang terlalu lembab, maka maybe. I hope kayaknya belum ya. Cek. Bisa? Bisa kedengaran? Oh ya, co-host saja ya. Nanti dia, ini dia. Isu nomor 2 dari kacang tanah ya. Dia itu kalau tidak disimpan dengan benar karena dia sudah dikeringkan, dia itu gampang berjamur. Nah, jamur ini yang kalau Bapak Ibu pernah dengar itu namanya aflatoksin. Ini penyebab kanker. Ya, ini jadi salah satu karsinogen yang terdapat di kacang tanah. Makanya kita betul-betul juga harus perhatikan kacang tanah yang kalau kita mau beli itu bagus atau tidak, bersih atau tidak, karena dia jamur yang ini akan menjadi penyebab kanker. Jadi kalau mau dibilang kacang tanah itu aman atau tidak, aman jika dipergunakan secukupnya. Mungkin tadi saya tidak sudah terleave waktu saya bilang 1 genggam. 1 genggam saja. Tapi harus pastikan juga bersih supaya tidak ada jamur yang ini. Karena bisa mengakibatkan kanker. Seperti itu. Mungkin itu Mem Wendy. Oke, jamur. Oh, kulat juga ya. Kulat itu bahasa my tradisional. Kulat. Oke, baiklah. Mungkin itu, Mem. Apakah sudah jelas? Tadi saya ada lihat chat, tapi sudah hilang sekarang. Masih ada pertanyaan belum terjawab tadi kah? Sudah ya tadi. Tadi untuk genetically modified sudah, kemudian kacang tanah. Apakah ada lagi yang terlewat? Kayaknya sudah ya. Ini kalau makanya salah satu pelajaran dari kacang tanah, biasanya kan kacang tanah itu kita makan yang sudah lama kan. Salah satu dalam Matius 6 ayat 34, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. So, ketika itu kita store too long, maka itu bisa jadi kurang bagus ya bagi kita. Memang bagusnya waktu kita panen langsung dimakan. Ketika terlalu lama di store itu akan rotten dan juga akan mempengaruhi tubuh kita. Betul-betul penyerahan juga ini. Oke, masih ada lagi pertanyaan mengenai protein ini? Kalau tidak, saya mau share juga buat Anda semua. Ini ada yang namanya siklus sel. Ini berhubungan dengan protein dan glukosa, ini semuanya ya. Dan mengenai kanker tadi ya, kanker dan berbagai macam penyakit. Jadi
sel kita ini ada yang namanya siklus sel. Ini mungkin agak fancy term, tapi saya akan coba untuk bikin ini sangat simple. Jadi sel itu mulai dari, ini dari ibu ya, dari ibu. Ini kalau Bapak Ibu lihat yang ini dari sel ibu. Dia itu perjalanannya untuk menjadi beranak seperti itu ya, beranak adalah ya dari orang tua kan, dari orang tua dia kemudian menjadi sel yang baru. Nah dari sel yang baru ini dia misalnya dari kecil, dia masih kecil, kemudian setelah itu dia akan makan ya. Ini di ini dia ya. Oh ini dia. Di sini di G2 phase. Jadi dia akan makan banyak sampai dia akan, saya akan share screen yang lain. Ini saya kasih share whiteboard saja. Supaya tidak terlalu fancy. Oke, ini ya. Jadi ini adalah sel muda. This is young cell. Young cell. Kemudian dia eat and eat and eat and eat and eat sampai akhirnya dia kemudian jadi dewasa. Oke. Ketika dia dewasa, dia sudah cukup besar, ada sel yang lain dari sebelah. Mungkin saya kasih warna lain saja. Sel warna lain. Oke. Sorry. Sel warna yang lain saja ini. Ini sel tetangga ya. Ini sel tetangganya. Ya, begini sajalah. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, sel yang sudah besar dia akan terjadi seperti gesekan di sini. Ya. Salah satu sign dari sel itu bahwa dia sudah besar, dia itu sudah bergesekan dengan sel yang lain. Waktu mereka saling bergesek, ini akan muncul satu ya seperti hormon atau perintah bahwa oke, saatnya membelah. Ya, sama juga di sebelah juga akan saat membelah. Kalau mereka sudah cukup dewasa, harus membelah ya, harus membelah. Kalau mereka healthy. Jadi ketika mereka saling bergesekan ya, kembali lagi, kalau sudah sedikit bergesekan, mereka akan membelah diri kalau sel sehat. Jadi kembali lagi, ini young cell, eat, kemudian jadi besar. Setelah jadi besar, dia akan bergesekan dengan sel yang di sebelah dan mereka akan membelah diri. Kemudian kembali lagi siklus seperti itu. Young cell, eat, kemudian membelah diri, kemudian ya seperti itu, kembali seperti itu siklusnya. Tapi kalau selnya sakit, ya saya gambar lagi. Kalau sel yang seperti tadi yang didenaturasi protein itu tadi, selnya kemudian akan eat kan, eat jadi besar, eat jadi besar. Kemudian kena di sel yang sebelah, the neighbor cell. Kalau sel ini tadi ya, sel rusak. Yang akan bakalan jadi cancer. Ketika sudah bergesekan, ini saya belajar mengenai dosa juga waktu lihat ini. He refused to divide.
Jadi sel yang ini, sel rusak, walaupun sudah bergesekan, dia tidak mau untuk membelah diri. Malahan dia akan grow bigger. And bigger. And you know what happened kan? You know what happened? Ini akan menjadi semakin besar dan inilah sel kanker. Bapak Ibu bisa lihat pelajarannya ya. Tadi kita lihat bahwa kalau yang healthy cell, dia itu ketika dia sudah bergesekan, it's time to die to self. harus membelah diri dan kemudian akan produce new other cell. Tetapi yang sel rusak, kalau yang sel kanker, dia refuse to divide. Tapi ada satu lagi yang mekanisme yang Tuhan berikan. Tadi ada yang sel rusak. Sel rusak juga ya. Dia eat. Kemudian dia jadi besar. Kemudian di sebelahnya ada neighbor. Sel rusak yang hanya sel rusak, bukan sel kanker. Ketika dia sudah besar dan kemudian dia itu bergesekan, dia akan ada yang namanya, kalau fancy termnya adalah apoptosis. Ini adalah satu suicidal system of cell. Karena kan dia sel rusak, jadi dia itu tidak boleh reproduce kan, dia tidak boleh menjadi lebih banyak karena dia sel rusak. Maka Tuhan mengizinkan ini ada satu sistem self-destructive ya, self-destructive mode. Ini kalau bukan sel kanker. Di sini kalau saya mengambil pelajaran, kalau yang healthy cell, ya itu harus terus-menerus dipertahankan ya, harus dipertahankan. Kemudian kalau kita memang salah, ini sel rusak itu berarti saya salah. Kalau kemudian bergesekan dengan yang lain, saya harus die to self, die to myself. Dan kemudian may God help us ya untuk become untuk diciptakan menjadi ciptaan baru. Dan we have to jangan sampai kita menjadi seperti ini. Cancer, he refused to die. Malahan dia semakin besar dan akhirnya menjadi cancer. Oke. Ini soalnya berhubungan sekali dengan protein, karena protein inilah yang membuat di dalam sel itu kan tadi ada gennya. Jadi yang membuat ini tidak bisa berhenti itu karena proteinnya. Protein menjadi besar, menjadi banyak, menjadi lebih besar, dan ya cancer seperti ini. He refused to die. Dia akan semakin besar. Sedangkan mekanismenya kalau dia rusak, harusnya dia itu self-destructive. Harus die. Oke. Mungkin untuk pembahasan yang kedua ini, apakah ada discussion sebelum kita akan terakhir mengenai vitamin? Apakah ini abstrak? Secara praktis, sebenarnya ini adalah kita makanlah protein yang tadi ya, yang tepat. Bagaimana kita memilih jenis dan juga jumlah, ya tentu saja dengan jadwal makan juga harus ya seperti itu. Untuk menghindari yang terjadinya sel rusak ini.
Seperti itu. Ada pertanyaan dari yang ini? Do you have any questions? Okay, we have this in the chat. Artinya penyakit kanker harus mengurangkan protein. Kebanyakan ketika ada beberapa pasien yang cancer, memang itu yang dikurangkan proteinnya adalah protein-protein yang seperti daging, ikan, seperti itu, yang protein-protein yang cenderung untuk rusak. Tetapi kalau protein yang dari sayur, itu kebanyakan masih di-encourage, juga beberapa polong-polongan, dan memang jadi pilih-pilih memang kalau penyakit kanker. Dan kalau kanker itu memang sangat tidak dianjurkan untuk makan kacang tanah. Karena dia sangat, seperti yang saya bilang tadi, adalah dari aflatoksinnya dan juga dari kandungan arakidonik acid. Oh ya, saya tadi sudah bilang mengenai arakidonik acid. Ini arakidonik acid ini adalah ketika ini terjadi apoptosis, terjadi suicidal system, maka akan sel ini akan rusak ya, berkeping-keping. Dia akan jadi rusak, dan ini yang keluar adalah arakidonik acid. Dan ini juga yang paling banyak di kacang tanah. Di kacang tanah dan semua peradangan. Kalau misalnya sel kita itu rusak, ini akan muncul arakidonik acid. Oh, polong-polong. Polong-polongan bahasanya adalah legumes. Ya, legumes. Ya, what is legumes in bahasa Malaysia? Polong-polongan itu legumes. Kalau buat penyakit kanker, biasanya kami hanya memberikan soy dan kacang hijau, kacang merah, seperti itu. Beans, legumes. Apakah ada lagi? Oh, maksudnya sel rusak itu datang daripada mutasi protein. Yes, ma'am. Yes. Karena tadi yang peristiwa tadi, yang mana ini tadi, mutasi. Ntar saya cari lagi tadi. Oke. Denaturasi protein, ma'am. New share. Yang ini, ya. Yang dari denaturasi protein ini, proteinnya rusak sehingga akhirnya pas di sini kan ini adenin, guanin, timin, sitosin itu adalah protein. Jadi maksudnya sel rusak adalah mutasi protein. That's really nice, itu betul sekali. Kebanyakan protein yang mutasi. Kode ini ya berpindah-pindah, jadi termutasi. Mutasi itu artinya jadi berpindah, seperti itu. Oke, ada lagi? Oke. Memang ini banyak ya. Kalau rebus dan kukus bisa kalau tidak terlalu panas, protein tidak akan rusak. Tapi ini asalkan ini plant-based diet, yang kacang-kacangan, polong-polongan atau legumes, nuts and legumes, and vegetables, mereka itu tidak akan menjadi tidak terlalu bermasalah. Yang problem adalah kalau kita makan dari animal based. Karena kan
struktur daging mereka itu, struktur daging, muscle mereka itu sama dengan kita. Jadi kalau kita makan daging atau protein yang rusak, itu akan menjadi daging yang rusak dalam tubuh kita, seperti itu. Melinda. Jadi bukan raw food, kita bukan jadi makan raw food semuanya ya. Yes, thank you very much. Jadi plant-based diet. Dan juga tadi saya mungkin ada sempat singgung bahwa kita sudah terbiasa dengan proses food. Kita sudah kukus atau rebus atau panggang atau bahkan fried. Jadi perlu perlahan-lahan ya. Jangan langsung raw food 100%. It's gonna be, itu akan jadi bumerang bagi kita. Kita akan craving. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau diklarifikasi? Betul sekali ya, ini kalau tidak diklarifikasi bisa jadi berbahaya. Oke. Yang paling terakhir saya mau kasih tahu juga kepada Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, oke, saya mau cari di sini supaya gampang. Comment F. Purim. Oke. Yes. Ini dia. Oh. Ini dia. Kita kembali lagi ke sini. Yang paling banyak akan kembali ke sini ya, Bapak Ibu. Di sini yang ATCG ini, adenin dan timin, guanin dan sitosin. Kalau mungkin saya perbesar sedikit. Nih. Kalau A ini coba lihat itu ada double ring. A itu ada double ring, G itu double ring. Coba lihat ya, ada begini-begini. Seperti ini. Itu namanya kalau dia ada dua begini, berarti itu double ring. Kalau cuma satu, berarti dia hanya single ring. Ini mungkin akan menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke. Stop share aja. Nih, ya. Jadi ini ada double ring dan single ring. Apa maksudnya, Sis Grace? Jadi yang double ring itu namanya purine, oke? Purine. Kemudian yang single ring namanya pyrimidine. Purine dan pyrimidine. Apakah ada yang bisa menebak purine itu berhubungan dengan apa? Saya tadi sempat kasih tunjuk. Ada yang tahu purine itu apa? Oke, saya kasih tahu lagi ini purine. Nah, ini dia. Ada yang pernah dengar ini ya, gouty arthritis. Gouty arthritis. Nah, gouty arthritis itu mereka bilang bahwa excessive purine. Excessive purine. So, jadi purine itu dari mana? Dari mana purine itu? Nah, dari konsep yang kita lihat tadi di sini ya, ketika sel itu rusak, sel ini harus membelah diri, itu harus apoptosis. Dia harus apoptosis sehingga dia harus pecah. Sehingga yang ada di dalam sini, purine dan pyrimidine itu ada di dalam sini kan? Ya. Purine dan pyrimidine ada di dalam sini. Di dalam inti sel yang ada DNA itu tadi. Maka kita boleh tahu purine itu dari mana. Yang pertama adalah
kalau ternyata di dalam tubuh kita banyak sel yang rusak. Yang kedua adalah apalagi sel yang dari mana lagi kita boleh dapat sel rusak? Dari makanan animal based. Animal based yang ada purin yang rusak. Yang sama dengan daging kita. Daging kita. Ada banyak yang mengatakan juga bahwa memang di tanaman juga mereka ada purin. Ada purin. Tetapi sebenarnya di daun hijau itu dia akan menjadi detox, dia akan menjadi efek detox, dia yang akan tarik semua sel-sel, semua toksin-toksin dari sel yang rusak ini, kemudian dia taruh di dalam darah untuk dibuang ke dalam, dibuang melalui ginjal. Jadi itu Tuhan itu sangat luar biasa. Apa yang dia sudah bilang dari awal, kita sebenarnya hanya kembali mengulang-ulangi untuk makan kembali ke plant-based diet, hindari animal-based diet, tapi kemudian makan dengan pengertiannya seperti itu. Jadi untuk session ini lagi, saya mau membuka mata membuka kita semuanya mengenai ini, purin. Purin itu dari mana? Kembali lagi, yaitu dari DNA kita, dari DNA. Seperti itu. Dan itu adalah akibat dari sel yang rusak. Seperti itu. Mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum terakhir vitamin. Pendek saja vitamin. Oke, baik. Saya sudah sampai di mana tadi ya? Saya bicarakan tadi sampai di mana? Yang terdengar tadi sudah sampai di purin ya.
Apa benar? Ya, jadi purin itu adalah dari sel kita yang pecah. Jadi sel itu karena selnya rusak, seperti itu ya. Dan juga bisa kita dapat dari animal based diet. Makanya kembali lagi sebenarnya simple. Pilnya kesimpulannya adalah mari kita makan protein nabati dan minta Tuhan untuk benar-benar mengarahkan kita untuk memakannya secara baik, memprosesnya dengan baik agar tidak menjadi sel rusak di dalam tubuh kita. Itu mengenai protein. Sebenarnya mungkin saya mau bahas vitamin pada malam ini juga, tapi sepertinya ini dulu terlalu banyak informasi nanti bagi Bapak Ibu. Saya akan bahas vitamin di next session. Is it fine? Supaya tidak terlalu banyak informasi. Ya, oke. Jadi kembali lagi saya mau kasih sedikit summary aja untuk apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Kembali lagi, we need protein. Protein adalah our need. Which protein? Good protein ya. Good protein yang adalah plant-based diet. Kalau kita mau lihat ya, plant-based diet karena itu contain of natural protein, and then itu akan memiliki enzim kalau itu raw food, dan kemudian akan memiliki sel yang baik. Sel yang baik, purin yang tidak rusak. Kemudian kita perlu untuk menghindari denaturated protein yang akan promote peradangan, cancer, kemudian kecacatan. Ya, kemudian ini pun ada hubungannya dengan apa tadi yang GMO ya, genetically modified, itu kita bisa hindari, dan sebenarnya hanya kembali ke pekabaran firman Tuhan yang sekarang kita boleh embrace adalah to pelan-pelan untuk grow our own food supaya bisa menghindari GMO itu tersebut. Mungkin ya secara sedikit saya bisa kasih ini. Sebelum kita keluar, mungkin ada yang mau berbagi apa yang didapat pada malam hari ini. At least 1 or 2 points yang didapat, mungkin kalau malu untuk unmute bisa di chat. satu atau 2 poin yang didapat pada malam hari ini before we dismiss. Untuk menjaga tubuh kita dan untuk memelihara bait suci kita dan mencegahnya dari bahaya kecemaran. Oke. Mungkin bisa di chat atau unmute yourself juga. Malam semua. Ya, didengar? Bisa Pak. Saya, oke.
Oke, take away. Denaturasi adalah protein yang sudah rusak ya, akibat oleh protein itu seperti contohnya daging ataupun yang dibakar dan dikonsum, mana itulah yang dimaksudkan denaturasi. Jadi sesuatu yang baru bagi saya untuk itu. Ya, sebaiknya adalah we have to practice plant based. Itu yang terbaik untuk menjaga sel kita agar senantiasa sehat. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin ada lagi, mungkin 1-2 orang lagi yang mau share di chat atau unmute, silakan. Oke, mungkin sambil nunggu, apakah masih ada yang mau share what you got this evening? Semoga Tuhan memampukan kita untuk menurut perintahnya untuk makan plant-based diet, dan dengan pertolongan Tuhan kita akan mengolahnya dengan baik, enak, dan sehat. Dan itu hanya dengan pertolongan Tuhan, I believe. Oke, baiklah kalau sudah tidak ada, apakah Meising boleh pimpin kita dalam doa tutup? Apakah bisa? Boleh. Oke, mari kita berdoa. Silakan. Oke, boleh dengar suara saya? Boleh? Oke, mari kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih pada sore ini kami telah bersama sekali lagi dalam satu pembelajaran yang begitu baik, yang begitu bermanfaat bagi kami untuk mengenali beberapa lagi bahagian-bahagian untuk kesehatan ini. Terima kasih dengan pemberitaan perkabaran yang telah kami dengar sebentar tadi, di mana kami telah memahami beberapa lagi perkara penting untuk kami menjaga badan kami sebagai Ka'bah-Mu ya Tuhan. Dan berikanlah kami kekuatan untuk terus memelihara badan kami, menjaga kesehatan kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu melalui cara kehidupan yang sehat dan kudus. Berkati kami semua pada malam ini di dalam acara-acara kami yang seterusnya, supaya kami akan selamat dan kami akan bertemu semula di dalam acara seperti ini pada hari Kamis nanti. Ya Bapa di surga, semua ini kami telah mohon dan serahkan hanya dalam nama-Mu, Yesus Juru Selamat kami semua. Amin. Oke. Amin. Terima kasih semuanya. See you next time. May God help us. Bye-bye. Selamat malam. Bye. Selamat malam. Selamat malam. Close.